Halo teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang pemeriksaan internal dan pemeriksaan keuangan serta operasional pemerintah. Tak kenal maka tak sayang. Langsung saja saya akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Yunis Sarihugu dengan NIM 19061104-233. Dan yang kedua ada saya sendiri, Febelina Iji dengan NIM 19061104-208. Yang ketiga ada Monica Vanessa Melo dengan NIM 19061104-245. Dan yang keempat ada Deborah Arumende dengan NIM 19061104-239. Yang kelima ada Tribrata Putra Rianto dengan NIM 19061104-225. Dan yang keenam yaitu ada Reynaldi Herman Rembet dengan NIM 19061104-216. Masuk pada pembahasan. Di sini kelompok kami akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama audit laporan keuangan, audit keuangan pemerintah, dan yang terakhir audit operasi. Langsung saja kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. A. Audit laporan keuangan. Selama 2 dekade terakhir, peran auditor internal telah berkembang secara dramatis, terutama dengan semakin meningkatnya ukuran dan kompleksitas dari banyaknya perusahaan. Karena auditor internal menghabiskan semua waktu mereka dalam satu perusahaan, mereka memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai operasi dan pengendalian internal perusahaan dibandingkan dengan auditor eksternal. Audit internal. Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan asuransi yang objektif dan independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengaturan. Selanjutnya kita akan masuk pada prinsip etika dan kode etik dari Institute of Internal Audit. Prinsip etik yang pertama yaitu integritas. Integritas dari auditor internal membentuk rasa percaya dan oleh karena itu memberikan dasar untuk kehandalan penilaiannya. Dan kode etik yang kedua yaitu ada objektivitas. Auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional yang paling tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Prinsip etika atau kode etik yang selanjutnya yaitu ada kerahasiaan. Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang sesuai, kecuali jika ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukan hal tersebut. Prinsip etika yang terakhir yaitu kompetensi. Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan jasa audit internal. Selanjutnya ada aturan perilaku. Aturan perilaku terbagi atas 4, yang pertama integritas, kedua objektivitas, ketiga kerahasiaan, dan keempat kompetensi. Yang pertama integritas. Auditor internal akan melaksanakan setiap pekerjaan mereka dengan jujur, rajin, dan bertanggung jawab. Yang kedua akan mengamati hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi. Yang kedua, objektivitas. Auditor internal tidak akan berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan apapun yang mungkin merusak atau dianggap merusak penilaian mereka yang seharusnya tidak bias. Partisipasi tersebut mencakup aktivitas atau hubungan yang mungkin akan menimbulkan konflik dengan kepentingan. Yang ketiga, kerahasiaan. Auditor internal akan berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh untuk kepentingan tugas mereka. Yang kedua, tidak akan menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dalam segala hal yang akan bertentangan dengan hukum atau yang akan mengganggu tujuan sah dan etis dari organisasi. Selanjutnya yang keempat, kompetensi. Auditor internal hanya akan terlibat dalam jasa-jasa di mana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan
melaksanakan jasa audit internal sesuai dengan International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing. Akan terus mengembangkan keahlian dan efektivitas serta kualitas dari jasa-jasa mereka. Selanjutnya yaitu standar internasional untuk praktek audit internal yang profesional. Yang pertama ada standar atribut yang terdiri dari tujuan, otoritas, dan tanggung jawab, independensi dan objektivitas, keahlian dan ketelitian profesional, quality assurance, dan program perbaikan. Yang kedua ada standar kinerja yang terdiri dari mengelola aktivitas audit internal, hakikat pekerjaan, perencanaan penugasan, melaksanakan penugasan, mengkomunikasikan hasil, memonitor kemajuan, dan risiko yang dapat diterima manajemen. Selanjutnya yaitu audit keuangan pemerintah. Sumber utama dari literatur otoritas dalam melakukan audit pemerintah atau government audits adalah Government Auditing Standard yang dikeluarkan oleh GAO. Audit keuangan di bawah standar Yellow Book memasukkan beberapa kategori informasi terhadap audit, termasuk laporan keuangan dari unit pemerintah, kontrak dan hibah dari pemerintah, pengendalian internal, kecurangan, dan ketidaktaatan lain pada hukum dan pemerintah. Audit keuangan dan persyaratan pelaporan. Yang pertama, materialitas dan signifikasi. Menurut Yellow Book mengakui bahwa dalam audit pemerintahan, batas ambang resiko audit yang dapat diterima dan materialitasnya lebih rendah dari audit perusahaan komersial. Yang kedua, pengendalian kualitas. Organisasi yang mengaudit entitas pemerintah sesuai dengan Yellow Book harus memiliki suatu pengendalian kualitas internal yang memadai dan berpartisipasi dalam program kaji ulang pengendalian kualitas eksternal. Ketiga, audit ketaatan. Audit harus dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi kesalahan material yang diakibatkan oleh ketidaktaatan terhadap provisi dari kontrak atau kesepakatan bantuan yang memiliki dampak material dan langsung terhadap laporan keuangan. 4. Laporan audit yang harus menyatakan bahwa audit telah dibuat sesuai dengan standar audit pemerintah yang telah diterima secara umum. Audit operasi menangani efisiensi dan efektivitas dari suatu organisasi. Auditor juga menggunakan istilah seperti audit manajemen dan audit kinerja untuk merujuk ke aktivitas mereka. Sementara itu, banyak juga auditor yang tidak membedakan antara istilah audit kinerja, audit manajemen, dan audit operasional, dan menggunakannya secara silih berganti. Persyaratan audit. Yang pertama, opini mengenai apakah laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua, opini mengenai apakah skedul penghargaan federal disajikan secara wajar dalam semua hal yang berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, laporan atas pengendalian internal yang berhubungan dengan laporan keuangan dan program utama. Yang keempat, laporan atas ketaatan hukum, peraturan, dan provisi dari kontrak atau kesepakatan bantuan di mana ketidaktaatan bisa memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Yang kelima, skedul temuan dan biaya yang dipertanyakan. Perbedaan terbesar antara audit operasi dan audit keuangan. Yang pertama dari tujuan audit keuangan menekankan apakah informasi historis dicatat dengan benar, sedangkan audit operasi menekankan efektivitas dan efisiensi. Audit keuangan berorientasi pada masa lalu, dan audit operasi berfokus pada perbaikan kinerja pada masa mendatang. Yang kedua dari distribusi laporan audit keuangan umumnya didistribusikan pada pemakai laporan keuangan eksternal, sementara laporan audit operasi ditujukan terutama untuk manajemen. Distribusi yang luas dari laporan audit keuangan memerlukan struktur yang terdefinisi dengan baik dan penggunaan kata-kata. Distribusi terbatas dari laporan operasi dan sifat berbeda dari audit efisiensi dan efektivitas memungkinkan laporan audit operasi sangat bervariasi
tergantung pada auditornya. Yang ketiga, dari dimasukkannya bidang non-keuangan. Audit keuangan terbatas pada persoalan yang secara langsung mempengaruhi kewajaran dan penyajian laporan keuangan. Sementara audit operasi meliputi setiap aspek dari efisiensi dan efektivitas dalam suatu organisasi. Kita akan masuk pada siapa yang melaksanakan audit operasi. Yang pertama yaitu auditor internal. Auditor internal berada dalam posisi yang sedemikian unik untuk melaksanakan audit operasi, sehingga ada sejumlah orang yang menggunakan istilah audit internal dan audit operasi secara bergantian. Akan tetapi, tidaklah tepat untuk menyimpulkan bahwa semua audit operasi dilakukan oleh auditor internal atau bahwa auditor internal hanya melakukan audit operasi. Banyak departemen audit internal melakukan baik audit operasi maupun audit-audit keuangan seringkali secara simultan. Selanjutnya ada auditor pemerintahan. Berbagai auditor pemerintah, federal, dan negara bagian melaksanakan auditor operasi seringkali sebagai bahan dalam melakukan audit keuangan. Yellow Book mendefinisikan dan menetapkan standar untuk audit kinerja, pada intinya sama dengan audit operasi. Selanjutnya ada jenis audit operasi. Yang pertama, audit fungsional. Audit ini berkaitan dengan satu atau lebih dari fungsi dalam suatu organisasi. Audit fungsional memiliki keuntungan dari mengizinkan spesialisasi oleh auditor. Auditor tertentu dalam staf audit internal dapat mengembangkan keahlian yang tinggi dalam suatu bidang. Selanjutnya, audit organisasi. Audit ini menekankan pada seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi organisasi berinteraksi. Rencana organisasi dan metode untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas merupakan hal yang penting bagi jenis audit semacam ini. Dan yang terakhir atau yang ketiga, penugasan khusus muncul atas permintaan manajemen untuk berbagai jenis audit, seperti menentukan penyebab dari sistem teknologi informasi yang tidak efektif dan lain-lain. Independensi dan kompetensi dalam auditor operasi. Dua kualitas utama dalam auditor ini adalah independensi dan kompetensi. Nah, independensi ini merupakan masalah bagi kantor akuntan publik karena memiliki tidak dipekerjakan oleh usaha yang mereka audit. Artinya, auditor yang memiliki tingkat independensi yang tinggi berarti tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Sedangkan auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup di bidang audit. Jawab auditor operasi juga dapat mempengaruhi independensi mereka. Auditor seharusnya tidak bertanggung jawab terhadap fungsi operasi dalam suatu perusahaan untuk memperbaiki kekurangan ketika operasi tidak berjalan dengan efektif. Sedangkan kompetensi juga diperlukan untuk menentukan penyebab dari masalah operasi untuk membuat rekomendasi yang tepat. Tahap-tahap dalam audit operasi. 1. Perencanaan untuk audit operasi sama dengan perencanaan untuk laporan keuangan historis. Perbedaan utama antara perencanaan audit operasi dengan audit keuangan adalah keragaman yang tercipta dari ke dalam audit operasi yang seringkali menyulitkan kita untuk memutuskan tujuan spesifik. 2. Auditor memilih tujuan berdasarkan kriteria yang dikembangkan untuk penugasan bergantung pada situasi spesifik yang ada. Auditor operasi menuntut auditor menghabiskan lebih banyak waktu dengan pihak yang terkait untuk menyepakati syarat-syarat dari penugasan dan kriteria untuk evaluasi. 3. Akumulasi dan evaluasi bukti pengendalian internal dan prosedur operasional merupakan bagian yang penting dari audit operasi, merupakan hal yang umum untuk menggunakan dokumentasi, pengajuan pertanyaan, prosedur analitis, dan pengamatan secara efektif. Untuk mendapatkan gambaran mengenai akumulasi bukti dalam audit operasi, tinjauan kembali contoh dari agen yang mengevaluasi kemampuan evaluator di suatu kota. Pelaporan dan tidak lanjut dua perbedaan utama dalam laporan audit keuangan dan audit operasi mempengaruhi laporan audit operasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan tadi boleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.